Sobat Podcaster, jumpa lagi nih di Podcast A3. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama lagi dalam suasana yang santai, tapi semoga bermakna. Perkenalkan, saya Ane yang akan membuka sekaligus menemani jalannya acara di awal. Seperti yang sudah teman-teman tahu nih, podcast ini hadir untuk berbagi pengalaman dan refleksi selama mengikuti Latsar. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang menarik nih, karena bukan terkhusus di topik satu aja, kita juga sekalian merefresh sekaligus ngetes teman-teman kita yang ada di sini. Kira-kira selama 4 hari ini di Latsar, udah dapat materi apa aja ya? Kita bahasnya santai aja, harapannya obrolan ini nanti bisa menjadi ruang berbagi dan inspirasi. Baik bagi kita yang sedang menjalani Latsar maupun bagi teman-teman lain yang ingin tahu seperti apa sih proses pembelajaran di agenda pertama ini. Nah, supaya obrolan kita berjalan lebih seru dan terarah, sudah hadir bersama kita seorang moderator yang akan memandu diskusi hari ini. Beliau adalah Mbak Srianti. Mari kita sambut moderator kita pada podcast kali ini. Terima kasih Kak Ane. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Sri dan saya sangat antusias untuk memandu obrolan kali ini. Kita akan bahas bareng-bareng pelajaran penting atau mungkin pengalaman seru yang udah kita dapatkan selama 4 hari agenda 1 Latsar Batch 3 ini. Langsung aja deh, aku mau tanya. Yang pertama ini kan kita kemarin udah bahas tentang wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, algoritma kebangsaan, sampai tadi yang paling terbaru tentang teknik analisis isu. Mungkin di sini ada yang mau berbagi tentang ilmunya atau pengalamannya, atau mungkin saya langsung tunjuk aja. Aja deh, mungkin Kak Syakir bisa mulai. Oke, halo, terima kasih. Yang saya sudah pelajari selama 4 hari lumayan cukup banyak ya. Dari kita mulai mempelajari bahwa pentingnya memahami wawasan kebangsaan dan bela negara yang tidak hanya soal angkat senjata saja, tetapi sikap siap siagaan dalam menjalankan tugas. Lalu, algoritma kebangsaan, yaitu suatu langkah untuk memperkuat nilai-nilai kesatuan berbangsa Indonesia. Dan tahapan penyelesaian isu yang hari ini baru saja kita pelajari dengan berbagai metode analisa. Udah Kak Syakir? Ya, Udah? Atau sudah. masih ada lagi? Oke, Uh, terima kasih Kak. sudah. Oke, terima kasih Kak Syakir. Selanjutnya saya mau tanya nih ke Bang Bill. Yuk boleh Bang Bill langsung aja deh disampaikan selama 4 hari ini tuh udah belajar apa aja. Silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Todobil Sihombing dari BJKW 7 Jayapura. Eh, Pelajaran yang saya sudah dapat selama 4 hari ini yaitu yang pertama, pentingnya memahami wawasan kebangsaan yang di dalamnya ada 4 konsensus dasar dan bela negara karena keduanya menanamkan rasa cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, dan kesadaran berbangsa yang menjadi dasar persatuan Indonesia. Pemahaman ini membuat kita siap menghadapi ancaman terhadap kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, dan berkontribusi melalui tugas sebagai ASN demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Isu kontemporer yang kelompok kita bahas kemarin kan, yaitu bahayanya judi online bagi generasi muda dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi isu tersebut. Yang ketiga, algoritma. Algoritma kebangsaan adalah sebuah konsep atau gerakan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Konsep ini memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Algoritma ini dianalogikan sebagai sebuah resep masakan di mana ada input, proses, dan output.
Kemarin kan kita dapat tugas, salah satunya yaitu membuat poster kreatif tentang Kemenpu dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang kokoh, berkelanjutan, dan merata untuk seluruh negeri. Itu salah satu contohnya. Dan yang baru saja kita pelajari hari ini, yaitu tahapan penyelesaian isu yang terjadi di tempat kerja, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, menapis isu, analisis isu, dan alternatif penyelesaiannya. Yang pertama kita lakukan yaitu identifikasi 3 isu, lalu dideskripsikan, kemudian tetapkan core isu, lakukan analisis isu, dan kemudian problem solving. Selanjutnya buat gagasan dalam kegiatan yang berkaitan dengan tusi organisasi, kemudian rumuskan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan berakhlak, lalu rumuskan output hasilnya. Itu dari saya, Mbak Moderator. Sekian, terima kasih. Mbak, mic-nya Mbak. Oke, terima kasih Bang Bill. Selanjutnya mungkin Kak Friska bisa menyampaikan 4 hari ini udah belajar, selama 4 hari ini udah belajar apa aja. Silakan Mbak Friska. Baik, terima kasih Kak Strianti dan halo teman-teman semua. Kalau dari saya, selama 4 hari ini kita dalam sesi tentang 4 konsensus dasar, kita belajar bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata bukanlah sekedar teori, tapi merupakan pilar utama yang menjadi fondasi cara kita berpikir dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Kemudian ada materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Di situ kita belajar tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan juga sosial untuk berkontribusi secara positif. Kemudian kesiapsiagaan bela negara ini juga dapat menjadi bekal agar kita bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan masalah untuk bangsa ini. Kemudian ada analisis isu kontemporer, di mana mengajarkan kita untuk lebih peka dan kritis terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat seperti korupsi, terorisme, hingga hoaks. Kita dilatih untuk mengidentifikasi akar masalah, menganalisis dampaknya, dan merumuskan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, kita mengaplikasikan semua nilai-nilai tersebut melalui algoritma kebangsaan. Kita belajar bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai abdi negara yang melayani masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Kak Friska buat penjelasannya. Selanjutnya Vanessa atau mungkin Victor atau mungkin Vanessa aja dulu. Ladies first. Silakan Vanessa. Makasih waktunya Mbak Moderator. Jadi selama 4 hari ini ya, dari wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar bangsa, kesiapsiagaan bela negara, algoritma kebangsaan, dan juga analisis isu kontemporer, kita belajar bahwa mencintai tanah air tidak cukup hanya dengan rasa bangga, tapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita pentingnya persatuan, 4 konsensus dasar bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika memberikan fondasi yang kokoh. Kesiapsiagaan bela negara melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Algoritma kebangsaan menuntun kita berpikir sistematis sesuai jati diri bangsa, sementara analisis isu kontemporer membuat kita peka terhadap tantangan zaman. Semua itu menjadi satu, membentuk pribadi warga negara yang kritis, tangguh, dan setia menjaga Indonesia. Mungkin itu aja, Mbak Moderator. Oke, terima kasih Kak Oke, terima kasih Vanessa. Selanjutnya Kak Victor, silakan menyampaikan apa aja yang udah dipelajari atau mungkin sharing pengalamannya selama 4 hari ini. Silakan. Cek apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Masukin. Oke. Terima kasih Mbak Moderator. Menurut saya selama 4 hari mengikuti pelatihan dasar agenda 1 sangat capek ya teman-teman. Karena selain kita berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan, bela negara,
Habis itu isu-isu kontemporer, algoritma bangsa, juga teknik menganalisa isu. Kita juga mendapatkan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Tapi semua itu harus kita jalani dan harus serius mengikutinya karena akan sangat bermanfaat baik dari sisi ilmu pengetahuan, pola pikir, serta cara pandang kita sebagai CPNS terhadap hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Victor dan juga terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Sebelumnya saya apresiasi dulu teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Selama 4 hari pertama Latsar Agenda 1, kita udah belajar banyak mulai dari materi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, 4 konsensus dasar bangsa, analisis isu kontemporer, algoritma kebangsaan, hingga teknik analisis isu. Dari pendapat yang udah diutarain sama teman-teman, dapat kita tarik benang merah bahwa yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara menumbuhkan cinta tanah air serta kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, 4 konsensus dasar menjadi fondasi berpikir dan bertindak sebagai warga negara maupun ASN. Yang ketiga, analisis isu kontemporer melatih kepekaan, sikap kritis, dan kemampuan mencari solusi terhadap persoalan bangsa. Dan yang keempat, algoritma kebangsaan menjadi cara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui entah itu teknologi, media, ataupun melalui aksi nyata. Akhirnya, kesimpulan bersama menekankan bahwa ASN, khususnya kita di Kementerian PU, perlu terus kreatif, inovatif, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan global. Karena ASN bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak perubahan yang berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini ya. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, bijak, dan jangan lupa jaga integritas di dunia digital. Saya Ane, pamit undur diri. Stay safe, stay smart, Sobat Podcaster.